nggak nyentuh tanah, ada sosok hitam. Nah, jadi setelah nginap di rumah Mas Bli itu dilanjut lagi nanti ininya. Ya, jadi pada saat waktu kita udah nginep ya, besok paginya kita rundingan. Oh, ngobrol berunding. Iya, soalnya kan kita kan pengennya sampai itulah, Sampai ke dalam situ. dalam lah. Nah, kerundingan gas lagi malam. Kan itu Jumat ya kan, saya pergantian hari Sabtu malamnya. Oh, besoknya langsung jalan lagi. Jalan lagi. Karena ngejar juga waktu libur ya kan. Ya waktu libur. Jadi pas perundingan itu ngobrolin apa? Kita ngobrol apa aja, itu siapa. Ternyata itu penjaga itu emang penjaga ininya, penjaga di situ. Penjaga kerasnya. Oh, akhirnya dikasih tahu sama Mas Bli itu tentang sosok yang menghadang itu. Iya. Dia sosok yang menghadang itu, dia pakai pakaian ini kerajaan, masih bawa tombak di punggung, terus pakaian kayak apa ya, kayak selendang ada gitu. Bali gitu dia. Enggak juga, itu dia pakai pakaian ini apa namanya? Selendang, kayak selendang itulah yang diiketin, yang diikat pinggang itu warna hitam putih. Terus ada kainnya di bawah warna hijau. Warna hijau, dia masih pakai ini. Kayak mahkota gitu sama di sini. Bilang lagi upacara di dalam. Oh, itu menurut cerita dari Mas Bli. Iya, dari Lidi. Nah, pas itu kita akan memutusin, yaudah habis ini aja, habis maghrib gitu atau habis isya. Ternyata udah samain aja kayak jam kemarin, kita berangkat jam 11, biar sampai sana tank jam 12. Oh, tengah malam lagi berangkatnya. Kita baliklah dulu pulang masing-masing. Nah, habis itu pas waktu jam 10 itu kita janjian di tempat Blide, kita dibukain katanya. Dia ngebukain indra gitu semua. Inilah indra ke-6 lah bisa dibilang. Bukain biar bisa ngelihat semuanya. Udah dibilang setiap manusia, katanya beli, setiap manusia itu pasti memiliki penjaganya. Nah, cuman kau berdua nih keras. Maksudnya? Dibilang kau berdua nih keras, yang jaga itu keras. Oh, Mas Bli ini tahu kalau iya, saya pun sama Mas Bli ini bener ada penjaganya gitu. Iya, dia bilang setiap manusia ada. Dia bilang keras ya kan, keras nih. Jadi nanti nyampe sana kalau bisa emosi segede sekecil apapun tahan, jangan sampai mencak. Akhirnya berangkat jam 11 malam. Iya, aneh ya, jam 10 setelah ngerundingan itu, jam 11 kita berangkat ya kan, itu kondisi rintik-rintik, hujan rintik-rintik. Di saat itu kita udah mulai bingung nih, ya kan? Kita beli mampir dulu di supermarket, habis itu beli inilah air minum, ya, perbekalan lah, rokok segala macam. Bingung, ini mau dilanjut nggak? Takutnya hujan. Ya, hujan lebat. Nyampe sana berhenti mas hujannya. Oh. Kayak diridoi gitu ya mungkin ya. Kayak diridoi aja perjalanan. Nah, setelah kita jalan, lanjut lagi jam 11. Udah di welcome-in lagi sama api. Oh, lihat api lagi di gerbang. Bola api terbang. Kalau bola api itu menandakan apa? Katanya beli desi itu yang masih nyari sosok. Oh, maksudnya? Jadi kayak kita melihat sesuatu masih bentukan yang bulat, cahaya atau api atau itu masih nyari sosok. Belum mempunyai bentuk. Oh. Iya. Di itu pas masuk di gerbangnya. Iya. Kita tempat sama kemarinnya, cuman kita tempat naruh motor beda lagi. Ada rumah warga pasti di depan itu. Kebetulan bapak-bapak itu ini ngopi ya kan di depan. Karena itu warung juga. Tapi nggak buka, udah tutup. Kita bilang, kita izin, Pak saya mau izin ya ke dalam. Apain mas? Nggak ada Pak, cuman ini aja penelusuran aja. Oh iya mas, lah hati-hati ya. Ini aja, jangan aneh-aneh. Maksudnya kayak mungkin ya kayak nantang lah atau gimana. Selayaknya orang bertamu lah. Iya, selayaknya orang bertamu. Setelah itu masuk
kita masuknya nggak lewat kemarin ya. Oh, nggak lewat pintu kemarin? Iya. Oh. Jadi udah di welcomein lah sama 2 bola api yang terbang. Jelas. Kita naik tangga, di situ tuh udah mulai berat tuh naik tangga tuh, punggung. Udah mulai kayak ada penyambutan gitu ya. kita langsung menuju ke Penangkaran. Oh, langsung menuju ke tempat pas dihadang kemarin? Beda. Kalau yang kemarin kan agak mutar karena kita kan ke gedung dulu tuh. Iya, maksudnya lokasinya langsung ke pas dihadang itu. Iya. Kita masuk nggak ada dihadang. Dan itu ngerasa sama kayak kemarin. Rasanya kita tuh jalan dilurus-lurusin aja, kayak dikasih jalan. Kayak dikasih jalan, lurus-lurus aja. Kita langsung jalan, langsung jalan, sampailah di Penangkaran Buaya. Itu kolom kecil Mas. Enggak kecil sih, lumayan lah. Udah nggak ada hadangan-hadangan yang aneh-aneh lagi? Nggak ada, paling suara yang aneh aja. Raungan singa? Atau suara orang kayak apa ya? Gimana jelasinnya suara-suara yang itu? Iya, emang agak susah sih kalau ngejelasin suara karena kan bisa jadi apa aja gitu loh, bisa jadi apa aja kan. Oh, jadi pas masuk ke perjalanan masuk ke sana banyak suara-suara yang aneh ya. Di situ si Ferdinand nemuin batu. Dia dapat batu. Iya, tapi dia nggak ngambil ya, cuma nunjuk nih itu ada batu. Kayak mustika gitu. Bongkahan ini kan aki. Iya. Bongkahan aki. Warna merah hitam. Bukan merah hitam. Oranye kemerahan ada hitamnya. Oh. Bongkah seginian lah. Seginian paling lah. Seginian lah bongkahannya. Cuman itu percaya. Oh, percaya deh. Saya pikir wah, entah kayak mungkin ini mustika atau apa ya kan, nggak tahu. Udah nggak usah diambil. Yeah. Bisa jadi saya berpikir malah sebaliknya ya, bisa jadi itu pancingan. Iya. Benar. Takutnya kita ambil, ada syarat yang harus dipenuhi, nah repot. Karena kan udah dikasih tahu juga sama beli kan, kalau ada sesuatu jangan diambil. Iya. Ya takutnya itu sih. Lanjut lagi pada saat waktu kita udah masuk Penangkaran, saya ngeliat sosok buaya asli. Sosok buaya Mas. Oh, gaib maksudnya? Gaib. Oh. Dan tiba-tiba itu berubah. Buaya warna apa? Putih. Iya sih, rata-rata yang saya dengar tuh orang rata-rata kalau nama buaya itu buaya putih ya. Nih saya juga entah kenapa merinding banget. Ngelihat buaya itu yang lainnya pun juga ngelihat secara jelas. Cuman setengah badan Mas. Gede. Setengah badan, bukan ini ya sampai kepala ya, nggak ekor aja. Setengah badan ke ekor. Nah pas waktu kan ada pohon tuh kan, salah pohon itu kan, salah itu tuh manusia setengahnya. Oh, dia di pohon-pohon ya? Di air tuh kan ada pohon-pohonnya Mas, di airnya itu. Oh iya. Nah, habis itu hilang gitu aja. Dia perempuan atau laki-laki dia? Laki-laki, rambutnya panjang. Oh, penjaga di situ kali ya. Setelah ngelihat buaya itu, saya mendengar 2 suara. Awal suara pertama itu kucing hutan. Yang kedua itu bukan suara kucing, melainkan tangisan. Anak kecil atau orang dewasa? Tangisan orang dewasa itu saya yakin itu dengar jelas itu tangisan perempuan. Tangisannya itu meronta-ronta. Iya, masih di daerah itu. Mencekam juga ya kondisinya di situ. Iya, tangisan perempuan, dan saya melihat ada sebuah ini ya kayak rumah kecil, bisa dibilang kayak gubuk lah ya, gubuk tapi kayak rumah kecil gitulah. Itu ya, mungkin dibilang ada yang tinggal di sana juga, kayak membakti istilahnya. Warga. Iya, kayak bersihin tempat situ. Oh, ya kan? penjaga itu ya di situ. Ya, yang bakti lah di sana. Nah, setelah itu saya dengar tangisan itu, dibilang sama si Blidi ya kan, ayo coba ke sana. Si Ferdi entah kenapa yang biasanya dia berani, dia bilang, yakin Mas? Oh, jadi ragu dia? Iya,
Setelah Sony, soalnya tangisannya itu nyaring. Nyaring banget. Lebih ke meronta-ronta. Kayak orang kesakitan. Iya. Nah, pada saat kita mau ke tempat itu, wah, disitulah saya muncul emosi. Oh, akhirnya Ferdi mau ikut. Iya, mau, terus ada muncul rasa emosi yang berlebihan. Itu faktornya apa? Entah kenapa tiba-tiba aja, Mas. Emosi aja. Iya, kayak emosi aja. Nah, di badan ini kayak emosi, terus saya elus-elus dada ya kan. Sabar, bismillah, istighfar, pelan-pelan. Si Ferdi juga begitu ngerasain. Si Ferdi emosi juga. Iya, emosi juga. Dia lebih emosi daripada saya, cuman nahan juga. Sempat ngomong ke Mas belinya. Enggak, kita semua diem. Tiba-tiba diem. Jalan itu diem. Pas waktu mau ke tempat yang suara tangisannya itu. Oh, mau ke suara tangisan itu? Iya. Jadi setelah penangkaran itu udah selesai, kan kita dengar suara tadi. Kita coba jalan sedikit karena tuh nggak jauh banget, deket lah, aku bilang. Ke sana. Entah kenapa kita diem nih, bertiga nih, kan beli dia posisinya kita nggak jalan ini ya, nggak jalan kayak berbaris gitu, nggak jalan bareng. Iya. Samping-sampingan. Berhenti gitu, tanya, kenapa? Enggak Mas, kayak kita ngerasa emosi banget. Tahan. Sabar, itu pancingan itu mungkin tuh. Sabar aja, selalu aja, bawa relax gitu. Dah, kita coba makin mendekat, makin ada aja yang menghalang. Contoh? Suara kucing hutan yang saya dengar tadi itu muncul, Mas, di hadapan saya. Iya. Wujudnya kucing. Wujudnya kucing segini. Kalau besar. Iya, kalau kita mungkin berdiri kali ya, inilah sepinggang. Itu bukan kucing, itu harimau kali. Masalahnya ada ininya, kumisnya. Iya kan, harimau ada juga kayak kumisnya. Iya. Warnanya apa? Hitam, matanya kuning. Di depan itu, pas di depan situ. Di depan kucing. Terus apa yang kedua ular, setengah manusia. Makin banyak itu, jelas kelihatannya. Jelas. Oh, karena habis dibuka ininya ya, mata ininya sama Mas Blia. Iya, soalnya dibilang juga habis dibuka itu yang bisa nutup cuma diri sendiri. Oh. Saya tanya gimana caranya, lebih kayak ya udah, atau niatin aja udah, gitu aja. Nah, habis itu lanjut lagi, Mas. Terus pas ngelihat dua sosok itu, kalian responnya gimana? Kita nggak berani maju dulu, diam sebentar. Kita memilih untuk melanjutkan perjalanan setelah kita runingan udah beraniin aja. Jadi sosok itu ya akhirnya hilang. Ya, kita hidupin rokok. Awalnya kita nggak ngerokokan tuh, nggak ngerokok sama sekali. Maksudnya hidupin rokok biar enjoy ya, biar relax, biar enjoy. Kita lanjutin lagi. Jadi kita mau ngedekat, kucing itu semakin jauh, tapi tetap nggak berubah posisinya. Oh, kayak jalan gini-gini aja ya? Iya. Dan posisi kucingnya tuh nggak sedang duduk atau gimana, dia berdiri kayak ya ini biasa kayak berdiri gitu. Habis itu kita ngeliat sosok ular di tengah jalan, itu ada ular gede banget melintas terus ngelilingin pohon, ngelihat dia itu setengah manusia. Rambutnya. Sempat komunikasi nggak sama? Belum, di situ kita nggak sempat komunikasi. Nah, kita melakukan niatnya ada komunikasi itu karena Didi bilang kita mungkin bisa, kita mulai mendekat tuh. Setelah ular ada lagi harimau. Gaib semua. Harimau warna apa? Putih juga. Loreng biasa. Besar Mas, sama inilah, sepinggang juga. Sepinggang. Entah pada kemunculan harimau yang jadi posisi wanitanya itu masih samar-samar. Saya ngelihatnya itu pas harimau itu datang. Terus ini wanitanya tuh dibasuh, Mas. Tangannya di yang nangis itu. Iya. Rambutnya gini ke depan, baju sobek-sobek, terus dia dipaku. Nah, mungkin si Blide ini bilang kalau wanitanya ini mungkin pernah melakukan kesalahan di tempat itu. Entah kesalahan gimana yang dimaksud, bisa jadi iya, bisa jadi enggak juga, karena sepertinya
Kalau orang dihukum kayak gitu kayaknya pernah melakukan kesalahan mungkin, atau dia berbuat sesuatu kejelekan di entah kayak gimana lah ceritanya. Kita juga kurang paham karena baru pertama kali lihat yang model begini. Sempat komunikasi nggak sama dia? Kita melakukan komunikasi, tapi harimau itu udah ngadang duluan di depannya. Oh. Dan di situ saya merasa jengkel, sejengkel-jengkelnya. Karena harimau itu. Iya. Jadi kayak pikiran saya kayak anjir, mau nerekam kita gitu bahasanya. Tapi wajar lah ya, kayak manusiawi lah. Kayak dia nantang gitu ya. Di situ ya itu dibilangin udah sabar, jangan emosi. Berapa lama harimau itu muncul di situ? Diam, tidak bergerak, cuman buka taring aja. Terus Ngeliatin aja. Pada saat coba BD mau coba komunikasi sama perempuan itu, Ferdi jatuh. pingsan. Bukan pingsan. Kayak kepental, dep ke belakang. Ngeri juga ya. Kayak ada energi yang ngedorong dia gitu. Iya. Dia bilang sih bukan, kalau dilihat mungkin kayak kepental. Lebih tepatnya katanya si Ferdi itu ketarik. Ada yang narik. Kayak ditarik bajunya ke belakang. Jatuh deh. Jatuh mas, namanya juga ditarik ke belakang secara keras kok sampai jatuh. Terus akhirnya komunikasi. Apa? Komunikasinya itu dibilang apa sih namanya? Kalau mau maju lagi, kita mau mendekat lagi ke wanitanya ini. Harimaunya merekam. Bukan, harus berantem gitu di kasar bilang lah. Ini berantem sama siapa? Berantem sama yang goib dibilang. Jadi kaget kita ya kan. Oh. Itu pertama kali tuh kita semua tuh memang ngerasain jengkel. Beli dia pun sekelas dia itu pun ngerasain jengkel juga. Cuma kita berusaha buat sabar aja karena posisinya hawanya tuh bener-bener nusuk gitu loh. Iya. Jadi setelah komunikasi itu apa lagi yang kalian lakukan? Setelah komunikasi itu dia ngomong nggak kalau dia kenapa digituin? Enggak bisa ngomong mas. Gimana cara kita mau ngomong kalau kita dihadang kayak gitu? Oh dia ngasih ini aja ya? Iya, kalau yang tadi kan kucingnya itu kan diam. Yang ular ini pun diam, tapi semakin kita maju harimau ini semakin dekat. Berarti kayak dia yang jaga dan perempuan. Dan mata harimau itu merah. Berarti kayak dia yang jagain perempuan ini ya? Iya. Gak boleh ada yang sentuh dia. Gak boleh ada yang sentuh. Wajar lah kalau misalkan saya dan kawan tuh merasa agak kasihan kan, pengen tahu aja kenapa kisahnya dia, ceritanya dia. Ada setelah dari situ apa yang kalian lakukan? Kita jalan lagi menuju ini jalan ya, kita coba akhirnya putar balik dulu sebentar, jalan ke tempat gunung buatan. Nah, setelah nyampe di gunung buatan itu nggak nyampe ya, kayak udah di depan sana lagi beberapa langkah itu udah di depan, udah masuk ke mulut. Udah masuk ke mulut ini nah, mulut apa namanya, gunung buatan itu udah masuk lah. Anehnya di situ ada cangkul mas, entah cangkulnya kayak gimana ceritanya, itu berdiri di atas tanah gini, nggak nyentuh tanah. Ada sosok hitam, matanya bulat, itu merah, bentuknya manusia, bungkuk begini. Boleh saya peragakan? Boleh. Jadi gini mas, bentuknya itu dia bawa cangkul begini. Jadi cangkul itu dipegang, dia begini. Awalnya dia nggak melihat kita, cuman kita pada saat mau melangkah maju itu dia tuh udah begini nih. Dan waktu iya, matanya tuh merah banget. Itu benar-benar hawanya itu bikin takut, setakut-takutnya itu takut banget. Tapi kita coba untuk ini ya, nggak kepancing kayak rasa takut. Coba untuk berani aja, jangan sampai terlalu ketakutan atau kayak gimana. Sampai kalah lah mungkin awalnya. Di saat itu kita mutusin untuk balik. Total kita harus balik nih, nggak bisa nih. Karena dibilang sama Mas Blidi udah ada yang nyoba
nerobos pagar kan, sama beli dia kan dibuatin pagar ya kan. Oh, biar nggak ada yang gangguin kalian. Iya, pagar. Itu udah berapa kali. Itu posisinya jam berapa pas ke gunung itu? Pas ke gunung itu udah hampir jam ini sih. Jam 2. Soalnya kan kita kan lamanya pas waktu Di perempuan itu. iya di perempuan itu lama. Karena kan kita nyoba terus tuh. Berarti udah ada yang coba menyerang ya setelah itu ya? Iya, saya pun kerasanya itu panas di sebelah kiri. Setengah badan ini panas. Tak angkat lagi, di situ panas. Kayak ada yang ngikutin aja terus ya? Iya, si Blidi pun bilang nih dari tadi nih asal kalian tahu, kita nih udah ada yang nyerang-nyerang, entah kenapa. Nggak suka mungkin mereka di ini ya? Entah nggak suka atau memang mereka aja pengen nyerang gitu. Pengen nyoba ilmu. Paling bisa jadi. Dan pada saat kita mau balik, dibilang tapi nggak interaksi sama yang nggak jadi interaksi mas. kakek-kakek yang itu apa yang matanya merah itu. Nggak bisa. Kita maju aja udah diliatin kayak gitu, merahnya lebih nyala. Kayak udah bener warna merah, tapi pas kita deketin lebih nyala lagi. Itu pas ada waktu di merah itu nyala, itu bulu kuduk merinding banget itu naik. Mak. Udah kayak orang terancam ya. Iya, maju selangkah lagi. Aduh berarti Ya, kayak gitu. takutnya pagarnya Mas beli itu udah gak kuat lagi deh. Iya mungkin kalau misalkan jelek kata karena kita cuma bertiga lagi ya kan. Karena itu aja di dalam. Takutnya warga juga nggak dengar pada saat dia Ya, begitu ya. takutnya ada kejadian yang nggak diinginkan, nggak ada yang lihat. Apalagi kan orang ke situ jarang kan. Kalau malam segala macam. Jadi setelah itu langsung balik kanan. Kita balik kanan. Coba untuk pulang. Ada lagi gangguan. Pas keluar dari Iya, lokasi. kita mau keluar. Nah, setelah keluar dari mata yang saya bilang yang pintu masuk itu kan luas tuh di depan. Di situ mas, pagar itu rusak, hancur udah. Pagarnya Mas beli. Iya, dia juga udah keringetan ya. Keringetan maksudnya udah Tenaganya udah terkuras banget ya. bisa dibilang kayak mungkin pagarnya tuh hancur terus dibuat lagi. Kan itu kalau anggapan walaupun kayak berlapis, kalau suruh buat lagi kan cukup juga nguras energi. Dan saya pun merasa capek. Diserang lagi. Cuman saya dengar tuh suara yang saya baru ngelihat yang sebelumnya saya lihat itu adalah di hari pertama itu yang sosok gede itu. Itu saya ngelihat. Kali ini jelas. Tinggi. Benar-benar menampakkan diri. Benar-benar menampakkan diri. Disitulah pada saat waktu dibilang diminta satu. Oh, diminta satu lagi? Diminta satu lagi. Tapi bahasanya tuh lebih kayak pengen ngambil satu. Oh, maksa dia, udah memaksa. Maksa. Si Ferdi jadi diambil. enggak, dia jadi kalau mungkin dalam ini nih dalam bahasanya tuh dibilang dia jadi kodamnya dia. Oh, diikutin maksudnya si Ferdi. Iya, dia yang diminta karena ditunjuk. Oh, akhirnya gimana ceritanya? Dia jadi kerasukan gitu. Dia kerasukan, ngeram gitu. Pokoknya dia ini kayak inilah kayak apa namanya kayak entah singa harimau lah yang begini, yang ngeram, loncat ke depan, itu kita langsung lari, nahan kan lari. Nah si Blidi ini coba mau sadarin beberapa kali. Cuman kayak apa namanya maksa terus, nggak mau lepas. Karena posisinya tuh udah mintanya tuh maksa mas. Iya emang dia maksa masuk ya. Iya, mungkin kodamnya juga menjaga lah gitu. Nah, entah kenapa saya juga ngelihat si yang sosok gede ini udah bawa kayak gini, kayak udah mau siap-siap, udah menyerang juga. Entah kenapa saya emosi, saya tendang kawan saya itu si Ferdi, saya tendang, terus saya nendang pohon juga. Pohon itu roboh, tiba-tiba pohonnya itu tebel ya, mungkin sekitar segini. Entah kenapa itu roboh. Saya tendang, pokoknya saya ingat sekali.
Itu saya tendang, saya roboh, saya lempar ke depan. Terus Mas Billy itu ngapain ya? Si Billy nih nahan Mas, nahan si megangin si Ferdi ini Biar gak lari kemana-mana dia. Iya, takutnya kan nanti ke dalam karena dia kerasukan. Kodamnya di sini kan kita kan nggak tahu lah secepat apa dia lari gitu ya kan. Nggak mungkin hilang dia. Takutnya hilang, repot nanti. Akhirnya gimana sampai dia sadar? Dia belum sadar pada saat waktu masih itu, dia belum sadar. Pas saya udah melempar itu yang saya tendang tadi ke depan, kita bantu si Ferdi. Jadi untungnya di situ ada ranting Mas, ranting-ranting yang bisa diikat. Kita ikat tangannya sama kakinya. Tangannya aja, jangan kakinya. Tangannya terus kita angkat keluar. Terus di sana itu posisi masih belum sadar. Saya ngeliat Mas, benar-benar lihat. Jadi tempat itu kayak mungkin ada pasarnya. Aku bilang pasar lah, kayak pasar jin gitu ya. Kayak pasar, di tengah tuh ada tugu gede gitu loh. Nah, abis itu belum sadar, terus beberapa saat dia sadar. Coba tenangin diri. Setelah keluar. Iya, untungnya nggak ribut, nggak teriak-teriak dia. Nggak teriak-teriak, nggak apa-apain enggak. Terus setelah dia sadar, kita bawalah ke pinggir pantai. Katanya beli dia untuk ngebuang ininya lah. Ya, buat netralisir gitu ya. Ke pantai. Di pantai itu saya ngelihat ada batu pantai itu, ya kan, sejajar. Maksudnya sejajar gimana? Bentuk itu kayak bentuk segitiga nih. Kayak segitiga oval, ada nggak runcing banget karena di batu. Sejajar aja sama bentuk yang satunya sama. Sama maksudnya. Sama. Sejajar. Nah, itu di tengah laut? Enggak. Pantainya? Di pantai kan inilah ya, di atas pantai sebelum nyentuh ke pasirnya. Duduk di sana, netralisir. Saya ngelihat bahtera di tengah laut. Entah itu halusinasi atau apa, tapi saya rasa bukan. Karena pertama kali saya bahtera itu Mas. Si Ferdi ngeliat juga? Dia enggak, dia masih inilah, masih coba. Masih setengah sadar dia. Masih setengah sadar lah. Itu diem sebentar, terus dibilangin. Tadi itu karena dibilang si Ferdi ini belum kontrol emosi, masih keras. Kata Mas Billy itu. Jadi dia sempat kesulut pada saat aku diminta. Kayak ngelawan dia gitu ya. Berarti kuncinya itu ya, nggak boleh emosi ya. Iya. Karena kan emosi kan api kan saya bilang. Sama dia ya, sosok-sosok itu ya. Lanjut lagi, kayak saya ngelihat bahtera gitu, cuman ada jalannya, kayak ada jembatan kayak gitu. Jalan ke bahtera itu. Di situ saya ngerasa kayak dipanggil aja Mas. Kesini. Ngeliat sosok-sosok di situ Mas? Iya, jadi saya sempat bangun dari duduk itu, saya bangun, terus dibilang sama dia, "Weh, mau kemana? Tahan tuh, duduk aja, jangan ke sana, tenggelam nanti." Jangan diikutin. Iya, gak usah, sabar, tahan, gak usah diikutin, nanti tenggelam gitu. Itu baru saya, anjir, Berarti berarti Mas Billy itu tahu ya apa yang kau lihat ya? Iya, tahu dia apa yang saya lihat itu, dan dia pun ngeliat yang sama. Cuma si Ferdi ini enggak, dia masih netralisir dirinya sendiri lah, coba untuk lebih tenang. Karena dari tadi dia ngeliatin terus tempat itu. Ngeliat yang itu, Taman Bali Festival itu. Lihat aja terus dia balik noleh. Kayak mau balik ke sana itu saya. Iya. Jadi setelah si Ferdi sadar, itu kamu ngeliat bahtera itu lama? Lumayan Mas. Bahtera itu emas, gede, dan lumayan lama saya ngeliatnya. Bisa dibilang kayak orang bengong lah mungkin. Tapi saya mikir, bisa ada bahtera di sana. Sebelumnya, kalau emang ngerasa pasti kan kita ngeliat dong. Di hari pertama, ternyata enggak juga, baru ini. Entah, saya mikir ini kayaknya kalau saya lewat mungkin dari batunya ini, mungkin udah beda kali. Udah hilang mungkin.
Entah. Untung ada Mas itu ya, Mas Beli itu yang selalu kontrol ya. Ya dia selalu ngingetin lah, karena kita kan Iya. baru lah mengenal hal seperti itu. Nah, lanjut lagi, di saat itu kita udah mutusin buat balik. Setelah si Ferdi udah mulai baikan, Ya, pulang. ya kita inilah apa namanya, si Mas Beli ini beli canang sesuai agama masing-masing, terus dia berdoa. Oh, jadi setelah itu Ya maturan lah, maturan di situ, di pantainya itu taruh di sini lupa segala macam canang, terus itu cabut. Cabut kita balik ke rumah. Enggak nginap di ini lagi. Enggak, kita balik ke rumah. Cuman sebenarnya nginap di tempatku. Setelah itu enggak pernah lagi si kawan itu si Ferdi itu. Kita masih mau. Maksudnya enggak pernah lagi dia ngerasa aneh-aneh sama dirinya. Tetap Mas, jadi dia tetap ngerasa pegel, capek dan sakit. Tapi udah enggak ada yang ngikutin. Udah enggak. Sakitnya tuh ya mungkin kayak apa namanya, karena dia entah loncat kan ketekuk apanya kan, wajar lah. Karena dia kan kondisinya lagi ini. Karena pada saat itu kalau dipikir-pikir dia nggak kemasukan sepenuhnya sih. Kalau sepenuhnya saya yakin dia pasti lari ngejar itu. Karena dia masih nahan, masih nyoba sadar lah. Memang tempat itu ini ya, seram ya. Gak tahu lagi saya mau apa nih. Tapi untung selamat semuanya ya. Selamat, alhamdulillah nih kita selamat Mas. Habis itu besoknya si Ferdi juga yang pergi sana. Dia ngajakin, dibilang ya udahlah, ayolah. Si Beli ini mengiyakan lagi. Jadi di minggu malam nih. Oh, minggu malamnya berangkat lagi? Berturut-turut. Oh. Jam yang sama? Jam yang sama. Jam 12, tapi bedanya tuh kita berangkat jam 12 aja. Bedanya di jam. Kalau yang di ini Sabtu malamnya kita jam 11 tuh startnya, biar sampai sana tank jam 12 gitu ya. Kalau ini jam 12 setelah tank kita berangkat. Tapi si Ferdi udah normal. Udah inilah, udah bisa lah, baikan lah kondisinya. Nah, setelah kondisinya udah enak begitu, kita lanjut lagi. Kali ini kita bawa canang ya kan, sama dupa. Oh, bawa perlengkapan yang ini yang Itu lokasi yang kamu datangi sama Mas Ferdi sama Mas Bli itu sama lokasi yang sebelumnya? Enggak, kita nyoba untuk di tengah aja. Oh, jadi nggak masuk ke dalam-dalam lagi ya? Ya, jadi sama Bli ini ya, kita jalan, nyampe di lokasi, kita naruh motor di tempat yang di depan itu, di bapaknya itu lagi. Kita masuk, kita diem di tengah, duduk. Kayak meditasi gitu. Iya, kita bawa inilah snack kecil sama air mineral aja. Nah, setelah itu kita diem di tengah. Itu bener Mas, bola api yang saya lihat itu saya lihat lagi. Cuman ada sosok baru yang saya lihat, cewek. Bu selendang. Ini sosok baru yang dilihat ya, Bang? Dia itu saya bilang sosok memikat, itu asli memikat banget untuk para ini ya, kalangan lelaki ya. Oh, dengan parasnya yang cantik. Iya, parasnya cantik, terus pakaiannya yang menawan. Ada terbesit di pikiran saya tuh kayak coba untuk mungkin kenalan kali ya. Cuman akal sehat saya mikirnya nggak usah lah. Berarti sempat mau ngobrol gitu. Ya, walaupun entah sayanya bisa atau enggak ya kan. Pada saat itu nyoba lagi, kita ngeliatin lagi, ngeliat sosoknya itu, dibilang sama Blidi, kalau misalkan dia ngasih, seandai kata nih, dia ngasih selendangnya itu dari tangan ke tangan, dia nggak bakal bisa minta lagi. Maksudnya? Contoh begini, kayak saya ngasih korek ke Mas, ini kan dari tangan saya nih. Iya. Saya gini, Mas ambil. Ambil. Terus saya datang lagi nih Mas, ngambil maksa. Itu nggak bisa. Jadi kayak harus dari tangan ke tangan. Kayak atau nggak kayak gini, saya lempar ini ke depan, ambillah Mas, nggak bisa. Tapi nggak apa-apa diambil kalau dikasih. Ada plus minusnya ya. Minusnya mungkin
ada persyaratan atau gimana, saya kurang tahu juga. Kalau plusnya itu bisa dibilang kayak orang ngelihat kita tuh bagus, memikat untuk ini ya para wanita ya, lawan jenis. Cuman kan gak mungkin juga kita menyukai seseorang memakai kayak gitu-gitu ya kan. Harus didasari cinta yang murni. Setelah sosok Bor itu lihat, datang lagi sosok yang besar itu. Yang kemarin itu, yang ini si Ferdi. Ya, saya awalnya mikirnya sama. Dia mau minta lagi satu orang. Enggak, saya pikirnya itu sosok yang sama. Oh. Tapi ternyata berbeda. Oh, bukan yang kemarin. Ya. Kali ini dia yang satu lagi nih dia nggak minta, tapi menawarkan malah. Menawarkan bajunya dia. Kayak zirah lah. Oh, berarti ini malam pertama, malam kedua ini kalian diserang, malam ketiganya ini mereka datang buat menawarkan begitu. Iya. Tapi ini dengan sosok yang berbeda ya, bukan? Iya, bukan sosok kemarin. Mungkin ini sosok yang positifnya mungkin ya. Wah, saya nggak berani bilang positif ya Mas ya. Oh, belum tahu juga. Niatnya mereka ya kan, karena kan licik lah saya bilang tuh. Kita kan nggak bisa terlalu percaya juga sama yang gituan. Iya. Dibilang sama dia kalau misalkan kamu ngambil jiran itu kebal. Oh. Cuman saran saya mending nggak usah, udah biasa aja jadi manusia, jadi orang tuh biasa aja. Takutnya ada hal-hal lain di luar itu yang dia minta sama dia nanti timbal baliknya. Iya. Keren sih jirannya. Cuman, aduh, auranya berat kali. Jadi setelah sosok itu adalah nggak yang datang? Ada kayak semacam bentuk makam Mas ternyata. Di dalam situ? Ya jadi di tempat kita diemnya itu di kolam itu loh yang ada peliharaan itu. Di sebelah kiri itu kan kalau kita ke sana jalan ke Mata. Ya Mata itu Gravity Mata yang sebelah lagi kan ada pohon beringin gede. Di situ ada macam sebentuk makam, kayak makam kecil. Cuman nggak berani bilang juga kalau itu makam, cuman ada aja yang duduk di sana kayak kakek. Berjenggot, berkuncung. Berkuncung itu gimana? Berkuncung. Ada kuncungnya di sini kayak diikat gitu. Kalau bisa dibilang mungkin kayak resih ya. Terus dia ngapain kakek-kakek itu? Duduk aja. Ngeliatin. Duduknya bukan duduk kayak orang biasa kayak begini Mas ya. Kayak begini gitu enggak. Dia duduk bersila. Kakek-kakek. Iya. Putih. Liatin gini aja. Dan si Blidi ini ngeliat saya sama si Ferdi ini beda. Oh, kalian berdua ini beda yang kalian lihat? Enggak, si Blidi ini bilang dia ngelihat kita, saya sama Ferdi itu beda. Nah, di sini saya dibilang ada kayak kepala harimau ya dibilangnya. Oh, Mas dibilang di kepala Mas. Jadi kepala sini ada harimau pada saat setelah melihat resih itu. Beliau resih itu. Dia ngeliat kayak macan warna biru. Kalau si Ferdi ini kodamnya dia datang katanya. Karena di kuping kanan saya terdengar jelas tuh raungan. Itu kali ini benar tuh raungan harimau. Jadi hodam kalian ini datang ya? Iya, karena awal kita menelusuri di hari pertama itu di tempat kolam itu emang nyaman. Merasa takut dan terancam itu ada, cuman lebih ke tenang aja. Mendominasi ketenangnya ya. Mendominasi ketenangnya ada lah, tapi nggak terlalu. Cuman ketika kita melihat ada ruangan lagi, yang ruangan panjang kayak besar, kosong, yang nggak ada kayak mungkin meja atau apanya, itu malahan dengar suara anak kecil aja rame. Kayak anak kecil main. Terus suara air mancur gitu ya kan? Suara air mancur, terus apa itu? Dibilang udah jangan ke sana. Ribet nanti kita keluarnya. Oh, malah bahaya ya. Ya mungkin bisa jadi kayak dibikin pusing, bingung lagi. Bingung lagi malah. Karena kan bahaya juga nanti dibikin bingung.
susah lagi nanti keluar ya. Jadi setelah kodam kalian datang tuh, saya nggak tahu ya entah kalau udah saya datang atau gimana. tapi Mas Beli ini lihat ya. Iya sih. Lidi ini ngelihat gitu aja. Jadi setelah kakek itu apa lagi yang kalian lihat? Selain Makin kerasa raminya, seliwer lewat-lewatnya itu makin kerasa. Dan apa namanya kayak Mbak Kunti terus Mr. P itu ada. makin rame. Ya, dan terutama ada suara kereta sih. Kayak bukan kereta kayak bukan kereta kencana juga. Kayak gerobak gitu loh, geruduk. Oh. Rame ya tempat itu ya. Iya, makanya pada saat waktu saya yang Verdi itu tuh kayak jelas aja gitu. Tempat itu aktivitasnya ramai banget. Tapi si Firly waktu itu normal-normal aja. Normal, cuman lebih banyak diemnya dia sekarang. Entah dia mungkin Sadar kayak diri gimana. mungkin ya. Ngelihat monyet juga. Nah di situ kita nyoba yang namanya pakai minyak Javaron. Kayak yang nyonyong itu yang kamu bilang tadi. Tapi emang itu nyata banyak yang datang. Memikat malam-malam. Iya, tapi ada yang modelnya kayak dia deket tes jauh lagi deket jauh lagi deket jauh lagi. Kayak bergantian mereka Iya, datangnya bergantian terus satu lagi. Yang gede itu pun masih tetap diem di tempatnya. Cuman kalau yang cewek yang ini nih, saya bilang rupanya cantik ini nari terus deh. Awalnya sih enggak, dia kan cuma ngelihat ya kayak dari sela-sela ruangan gitu ya kan, dia ngelihatnya seperti ini. Nah setengah badan gitu dia ngelihat, habis itu dia nari. Di situ saya dengar musik ini sih, musik daerah lah, suara gamelan tentunya ada, angklung gitu ada. Cuman di situ lebih ke kayak welcome aja sih. Ya positif lah ya. Maksudnya nggak ada gangguan. Ya cuman tetap aja kita walaupun senetral tempat itu lebih kayak waspada juga. Ya harus tetap waspada. Itulah. Jadi sana sampai jam berapa? Yang malam terakhir? Lama mas kita duduknya di situ mas. Sejam lebih. Tapi nggak ada interaksi sama sekali lagi sama yang gaib. Si Mas Belidi ini bilang coba pakai bahasa gini kayak apa namanya hadir aja. Jadi saya ngomong ya kalimu godam ya kalimu jasad ya kalimu goib hadir. Rame datang. Dan ada yang namanya dibilang kayak petuah lah. Yang paling tuanya di situ. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Dia ngajak jalan-jalan. Yang malu halus ya. Kemari jalan-jalan. Tapi kemarinya itu bukan kitanya ya. Maksudnya kayak bukan sama raga kita ini. Iya. Tapi kayak apa namanya roh halusnya kita lah ya. Alam bawah sadar lah bilang kayak gitu. Nah di situ ditanya sama Budi mau nggak? Kalau mau gue jagain. Cuman namanya inilah ya apa namanya? Saya pribadi juga kayak aduh ngeri-ngeri sedap nih. Ya. Takutnya ada kenapa nanti. Takutnya nggak balik juga. Aduh repot kali mas. Tapi itu bentuk yang yang paling itu tuh bentuknya apa dia? Buat tongkat. Kayak kakek. Udah sambil bungkuk sih. Itu baru pakai pakaian adat Bali. Kayaknya nggak jadi ikut. Kita nolak sih dengan halus. Makasih udah ditawarin, cuman nggak dulu. Mungkin lain kali, di lain waktu. Terus beliau si kakek ini tersenyum, terus itu dibalik. Baliknya sama, nggak balik jalan langsung hilang pek. Sambil senyum. Setelah itu nggak ada lagi yang interaksi yang. Terus ini kita nyoba ngasih rokok lagi. Rokok itu tutup dibakar, ditaruh di ini kolam ya pinggir kolam itu. Kita ngeliat tuh yang namanya rokok tuh cepet habisnya. Mana ada kalau dipikiran mana ada kita ngerokok ini sesak yang ada. Setelah itu pulang. Jadi Jadi selama
perjalanan horor di Sebelum pulang itu ada lagi mas. Oh, ada lagi yang dihadang-hadang gitu. Ya, bukan dihadang. Lebih tepatnya saya ngeliat pusaka sih. Masih di lokasi itu. Iya, ada pusaka yang tertanam. Cuman saya nggak ngelihat jelas ya. Saya ngelihat cuman ada kayak batuan begini. Yang itu ada ditancapin, entah itu bentuknya keris atau apapun, saya nggak ngelihat. Cuman bersinar aja. Oh. Dia bilang sama Blide ini kalau misalkan itu mungkin yang untuk ini ya, apa namanya, menjaga tempat ini biar mungkin nggak sampai keluar atau kayak gimana, ataupun yang jelek-jeleknya iya, kemana-mana. mungkin bisa jadi seperti itu. Dan itu katanya itu lampau banget. Oh. Jadi setelah itu ingat pusaka itu nggak diambil, habis itu pulang. Tapi saya yakin sih pusakanya itu dia nggak warna putih, nggak warna merah, nggak warna hitam. Orang kan warna putih, seterang-terang itu benar-benar terang. Ada ya, namanya juga kita manusia kayak mikir udah cobalah ambil, tapi saya ya namanya sifat manusia, rasa ingin memilikinya tinggi ya kan. Saya tanya, Widi itu bentuknya apa? Bilang oh itu keris yang ditancepin sama seorang empu. Dia, saya tanya siapa namanya, gak usah lah tahu, Nggak boleh. sama empu yang buat ngejaga tempat inilah, ngejaga mungkin dari apa sih namanya, bencana alam ataupun yang makhluk inilah yang negatif, yang keras, biar nggak keluar. Jadi selama 3 malam itu berturut-turut ya? Berturut. Karena kalau kita pikir kalau hari lain sibuk, entah kita mungkin sibuk dan feelnya kurang dapet. Iya sih. Tapi banyak ya pengalaman horor di sana. Hanya Tapi itu anehnya selama 2 hari itu diserang terus ya, selama 2 malam. iya, dan itu memang nguras tenaga. Iya pasti. Terus malam ketiganya malah welcome semua ya. Enjoy, ya mungkin ketemu hari baiknya lah, kasarnya lah. Oh iya sih ya. Terus nggak ke mana-mana ya kan, di situ doang duduknya. Mungkin yang positif itu depan ya. Bisa jadi. Yang sangar-sangar atau yang aneh-aneh di belakang di tempatnya. Dan itu malam itu kebetulan saya juga sempat lihat kalian itu Sabtu Pahing. Kalau menurut kalender Jawa itu apa tuh artinya Kalau Pahing tuh dilambangkan apa ya, kayak keberuntungan gitu. Bukan keberuntungan tapi kayak apa sih, cuaca. Kayak mungkin angin kencang atau apa. Air sih kalau saya bilang itu, tapi itu air sih setahu saya, kurang lebihnya ya, mohon maaf. Jadi ya itu ya teman-teman, kisah dari perjalanan, kalau mau dibilang spiritual ya lebih ke perjalanan horor kali ya. Yang Dari Mas Yosi, Mas Ferdi, dan Mas Blide ya namanya. ya, Alat sih ya, maksudnya banyak hal-hal yang baru saya pribadi kan maksudnya jarang, maksudnya belum pernah sih ketemu yang hal-hal begituan. Ya, saya agak tercengang juga sih mendengar ceritanya Mas Yosi ini. Ternyata di belahan dunia kita ada makhluk-makhluk yang agak seram bentuknya. Saya pikir jin-jin itu kan jin, enggak seseram itu bentuknya. Kalau di pikiran saya ya, ternyata lebih seram. Jadi mungkin saya cukupkan dulu untuk obrolan hari ini. Nah, kalau teman-teman yang nonton punya pengalaman mistis atau horor di Taman Bali Festival, bisa diceritakan di komentar. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol, berbagi kisah, berbagi pengalaman. Atau teman-teman
di rumah ada yang mau bercerita juga tentang perjalanan spiritual atau pengalaman horornya, bisa dihubungi adminnya. Nanti kita undang untuk bercerita. Karena hal-hal gaib itu setiap manusia pasti punya pengalaman horor sendiri-sendiri. Dan derajatnya mungkin juga beda-beda. Jadi mungkin cukup sekian saja pertemuan atau obrolan kita hari ini. Iya Mas. Mungkin terima kasih buat Mas Yosi telah berbagi cerita kepada saya, teman-teman semua. Kalau ada baiknya diambil, kalau ada buruknya ya kita tinggalkan saja ya. Karena yang biasanya yang baik-baik itu datangnya dari Tuhan. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.